Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang dimana beranggotakan saya sendiri Wahyu Nuryanto, Muhammad Riki Aprianto, dan Nur Pansyah. Di sini kami akan membawakan materi tentang uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi linear. Pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini adalah agar ada ketegasan terhadap padanan regresi yang diperoleh mempunyai ketegasan dalam perkiraan, tidak bias, dan tetap. Jenis uji asumsi klasik. Uji normalitas. Pengujian ini dilakukan agar nilai residu yang tersalurkan dapat terlihat, baik yang berlangsung secara normal maupun kebalikannya. Hal ini dikarenakan mode regresi yang benar adalah yang mempunyai penyaluran residu dalam skala normal. Uji multikoleniaritas. Kegunaan dari tes multikoleniaritas adalah sebagai jembatan agar dapat memahami level hubungan yang tinggi dari antara dua variabel yang digunakan dalam sebuah uji coba. Apabila tingkat hubungan yang didapatkan memiliki skor tinggi, maka arti terdapat kendala antara kolerasi dan variabel independen dan dependen. Uji heterokedastisitas. Jika terjadi ketidaksesuaian antara satu residu dengan pengamatan yang lain, maka diperlukan pengujian yang dinamakan dengan uji heterokedastisitas. Yang terakhir, uji autokorelasi. Pengujian ini dilakukan untuk data urut waktu karena tidak memerlukan penggunaan data cross section. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan periode T dengan periode yang terjadi sebelum atau T-1. Nama saya Muhammad Riki Aprianto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh Wahyu. Ya, ini kita masuk ke contoh data yang mana untuk menguji apakah ada pengaruh satu variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, pengaruh terapi musik terhadap kecemasan. Nah, di sini ada datanya, di sini ada 19 sampel. Kemudian langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu uji normalitas. Apabila SIG2 TEL lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal dapat diterima. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Lantas bagaimana kita menemukan hasilnya? Yaitu dengan menggunakan SPSS. Di sini saya akan memberikan caranya. Yang pertama, kita buka variabel view. Di sini kita masukkan X, kemudian Y, kemudian ini kita isi labelnya terapi musik, yang kemudian ini kecemasan. Lalu kita klik data view, kita copy data yang tadi. Nah, kemudian cara mencarinya yaitu kita klik analyze, kemudian regression, klik linear. Nah, di sini yang terapi musiknya kita masukkan di independen bawah, kecemasannya kita masukkan dependen. Kemudian kita klik statistik. Nah, kemudian kita centang yang ini, kemudian kita continue. Kemudian untuk plotnya, nah yang ini jangan sampai terbalik. Untuk yang ini kita taruh di X, untuk yang ini kita taruh di Y. Kemudian ini kita centang keduanya, continue, kemudian save. Nah, ini kita centang yang ini saja, kemudian continue, lalu OK. Nah, di sini akan keluar datanya yaitu berupa histogram dan pplot. Nah, ini juga ada scatter plot. Selanjutnya adalah multikoleniaritas. Jika VIP di bawah 10,00 dan toleran value di atas lebih dari 0,100, maka tidak terjadi multikoleniaritas. Nah, di sini sudah ada jawabannya.
Kemudian berdasarkan tabel output dari SPSS, di mana hasil toleran 0,100 yaitu 100, yaitu 1,00 lebih dari 0,0100, kemudian nilai VIP kurang dari 10,00 yaitu 1,00, kurang dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak ada gejala multikolonialitas. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Yaitu kita scroll ke atas. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas, yaitu jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah membentuk pola-pola tertentu, maka tidak membentuk heterokedastisitas, yaitu kita bisa melihatnya di scatter plot. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan scatter plot ini? Kita buka SPSS, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah terdapat scatter plotnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji autokorelasi. Sebelumnya, uji autokorelasi ini tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan 4 min DU. Baik, langsung saja kita coba melalui SPSS. Nah, lalu untuk memulai pertama kita klik Analyze, lalu Regression, lalu klik Linear. Lalu pada bagian dependen masukkan bagian Y, lalu yang independen adalah yang X. Nah, lalu untuk dalam statistik yang perlu dicentang adalah model fit, estimates, lalu yang terpenting adalah di residuals yaitu Durbin Watson. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, nanti di sini beberapa bagian yang akan muncul adalah seperti variabel intermove, model summary, ANOVA, lalu koefisien, dan residual statistik. Nah, selanjutnya yang kita akan ambil adalah model summary. Di sini sudah terlihat bahwa Durbin Watson adanya 1.705. Kita kembali ke PPT. Nah, di sini untuk mengetahui tidak atau terjadinya autokorelasi adalah dengan cara menghitungnya seperti ini. N ini adalah banyaknya sampel, yaitu sebanyak sebanyak 19. Lalu D diambil dari angka Durbin Watson yang terdapat di dalam model summary. Lalu di mana mendapatkan DL dan DU, kita perlu tabel Durbin Watson. Jadi karena kita hanya satu variabel saja, regresi linear sederhana, kita dapat mengetahui banyaknya sampel 19 N tadi, lalu DL-nya adalah 1180 dan DU-nya adalah 1401. Nah, selanjutnya untuk mengetahui 4 min DL adalah 4 dikurang dari DL 1180 yang hasilnya 2,82. Dan 4 DU sama, yaitu dihitung secara manual, yaitu 1,401. 4 dikurang 1,401 yang dimana hasilnya adalah 2,599. Lalu untuk mengetahui tidak terdapatnya autokorelasi adalah DU, karena DU lebih kurang dari D, yang 1401 kurang dari 1,705, dan D 1.705 lebih kurang dari hasil 4 min DU, yaitu 2,599, yang memiliki arti bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini. Baik, sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.